Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Saragapura, edisi hari Jumat tanggal 30 Desember 2022. Hari ini Gereja Semesta merayakan Pesta Keluarga Kudus, Yesus, Maria, dan Yusuf. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan tak tampak, Engkau telah mengusir kegelapan dunia dengan kedatangan cahayamu. Kami mohon, pandanglah kiranya kami dengan wajah berseri, agar kami dapat memuji agungnya kelahiran Putramu yang tunggal dengan suara yang pantas. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini pada Pesta Keluarga Kudus diambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15 dan lompat ayat 19 sampai 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf pun bangun. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf di Mesir dalam mimpi. Kata malaikat itu, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang telah membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangun. Diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah mendengar bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, Yusuf takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya digenapi firman Tuhan yang disampaikan melalui nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini Gereja Semesta merayakan Pesta Keluarga Kudus. Pesta ini mengingatkan kita akan perjuangan keluarga-keluarga sederhana, khususnya sang ayah dalam masa pandemi COVID-19.
segala upaya diperjuangkan untuk menghidupi keluarga, khususnya untuk anak-anak mereka. Persis seperti Santo Yusuf dalam kemiskinan dan ketulusannya berjuang untuk menyelamatkan Yesus dan Bunda Maria. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Allah tahu Herodes merupakan ancaman bagi bayi Yesus dan Allah tahu bahwa Yusuf sangat miskin. Maka Allah mengirimkan orang Majus dan memakai mereka untuk memelihara bayi Yesus. Peristiwa ini juga memperlihatkan kembali kesalehan dan ketaatan Yusuf terhadap perintah Allah. Begitu mendengar Allah berfirman, Yusuf segera mengajak Maria dan bayi Yesus pergi ke Mesir. Setelah Herodes mati, Allah kembali berfirman kepada Yusuf untuk membawa keluarganya pergi ke Nazaret di daerah Galilea, tempat di mana Yesus tumbuh dan memulai pelayanannya. Yusuf tidak hanya taat kepada bimbingannya, tetapi juga melakukan semua perintahnya tanpa keraguan sedikit pun. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, penggenapan rencana Allah bagi keselamatan manusia di dalam Yesus Kristus sepenuhnya adalah karya Allah. Namun Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk ikut berperan di dalamnya. Lebih indah lagi adalah bahwa Allah selalu memberikan bimbingannya agar manusia berhasil dalam bekerja bersama Allah dan menyediakan segala yang dibutuhkannya. Allah hanya menuntut ketaatan tanpa syarat dari manusia yang dipilih untuk bekerja sama dengannya. Santo Yusuf telah memberikan contoh teladan yang baik bagi kita semua. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau hari ini gereja merayakan pesta keluarga kudus, berarti kita diajak untuk merenungkan kekudusan keluarga kecil Nazaret, Yesus, Maria, dan Santo Yusuf. Keluarga sederhana tetapi selalu mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka. Keluarga yang miskin tidak punya apa-apa, tetapi mereka kaya dalam kasih dari Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka kalau gereja pada hari ini merayakan pesta keluarga kudus Nazaret, itu berarti gereja mengajak kepada setiap umatnya agar sungguh mencontoh teladan hidup dari keluarga Nazaret. Setiap keluarga Katolik harus selalu mengandalkan Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan keluarga. Bahwa ada begitu banyak tantangan-tantangan yang berat yang dihadapi oleh keluarga Katolik, itu tidak dapat dipungkiri. Ada banyak tantangan-tantangan berat yang menghadang keluarga Katolik. Itu juga hal yang tak dapat dihindari. Tetapi satu hal yang harus diingat oleh setiap keluarga Katolik adalah bahwa seberat apapun tantangan yang kita hadapi, tidak akan mampu menghancurkan kita apabila kita sungguh-sungguh menggantungkan seluruh perjalanan kehidupan keluarga kita kepada kehendak Allah. Dan hendaklah setiap keluarga Katolik juga yakin bahwa ujian tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan sebagai keluarga Katolik tidak akan melebihi dari batas kemampuan manusia atau keluarga itu sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
Oleh karena itu, pada pesta keluarga kudus Nazaret ini, setiap keluarga Katolik diingatkan kembali akan kesucian, kesakralan, sakramen perkawinan yang telah diterima oleh setiap keluarga Katolik. Ketika saling menerimakan sakramen perkawinan, setiap pasangan berjanji di hadapan Tuhan akan saling mengasihi, saling mencintai, saling menjaga, saling menerima dalam segala situasi, baik dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, sepanjang seluruh hidup. Artinya, setiap keluarga Katolik berjanji untuk hidup semati di hadapan Tuhan. Namun, harus kita sadari bahwa oleh karena tantangan zaman dan oleh karena banyak keluarga yang mau hidup dalam egoisme pribadi masing-masing, maka kita bisa melihat bahwa banyak keluarga Katolik yang kandas di tengah jalan. Nah, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka pesta keluarga kudus yang dirayakan oleh gereja, oleh kita pada hari ini, kembali mengingatkan kita agar dalam segala situasi yang kita hadapi dalam menjalani kehidupan keluarga kita, hendaklah kita selalu setia dan mengandalkan Tuhan dalam segala perjalanan hidup kita. Mari terus kita berjalan bersama Tuhan, andalkanlah Tuhan, maka yakin dan percayalah bahwa keluarga kita akan selamat sampai akhirnya. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.